Ya, Anda sudah makan? Iya, Sudah, Pak. Pak. Iya, Pak. Kalau saya, Pak, barusan makan, Pak. Amin. Nah, baik. Nah, Bapak semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada saat ini, terlebih dahulu mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pada saat pembelajaran kita pada hari ini dapat diberkati dan diberkahi kita hikmat dan kebijaksanaannya. Nah, baik kepada anak Bapak, Ibu Febriani Zebua untuk memimpin dalam doa. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada anak Bapak Febriani Zebua. Iya, Pak. Dan pada saat ini Bapak akan mengabsen siapa saja anak-anak kami yang sudah hadir. Baik, mulai aliran masa lembu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Akibat Laia. Hadir, Pak. Hadir. Arman Rio Sulu. Hadir, Pak. Dewi Sakti Zai. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Eka Karyawati. Ya, mungkin lagi di luar ya. Febriani Zebua. Hadir, Pak. Ganti Lisman. Hadir, Pak. Tabuta Linus. Hadir, Pak. Rupamati Gule. Hadir, Pak. Sabar Tambunan. Hadir, Pak. Januari Zai. Hadir, Pak. Oke, ada yang masih belum Bapak sebutkan namanya? Sudah ada, Ya. Pak. Ya, semua hadir ya. Baik, anak-anak Bapak, pada saat ini kita akan memulaikan materi pembelajaran kita, di mana bahwa minggu yang lalu pada pertemuan yang ke-1 kemarin bahwa kita sudah membahas tentang yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sana dijelaskan kepada kita di mana bahwa bagaimana untuk ya para pendiri negara melaksanakan tugas di dalam membentuk satu negara kita, negara Indonesia ini, dan membentuk namanya dasar negara dan apa yang menjadi daripada rancangan undang-undangnya, dan di sana dibahas pada penetapan daripada Pancasila pada saat itu. Nah, untuk itu pada materi kita pada saat ini masuk kita pada bab 2, yaitu materinya yaitu norma dan keadilan. Nah, yang kita bahas pada norma dan keadilan yaitu bagian besarnya yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentu untuk lebih jelasnya Bapak akan mempresentasikan kepada anak-anak Bapak semua bagaimana mengenai masalah daripada norma ini dalam kehidupan bermasyarakat. Dan silakan nanti anak-anak Bapak ya menganalisis video yang akan Bapak presentasikan sama anak-anak kami pada saat ini. Ya, saya akan men-share-kan kepada anak-anak Bapak videonya.
Sebelum bisa ya Pak. Oh Ibu anak-anak kami sebentar ya, lagi bermasalah. Nah ini. Ini ganti ya. Ih. Video lain. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Manusia selalu hidup berkelompok dari kelahiran hingga kematian. Aristoteles, filsuf Yunani, mengatakan manusia merupakan zoon politikon. Artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia adalah bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Macam-macam norma. 1. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan, kalbu, dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia tanpa memiliki jenis kelamin dan suku bangsa. Suara hati nurani manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dari siapapun. Contohnya, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. Tidak menyontek pada saat ulangan atau ujian. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Contohnya, berkata sopan kepada orang tua, menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu, dan sebagainya. 3. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Contoh norma agama: laksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Jauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, barangkali itu saja video untuk materi kita pada saat ini.
Ya, tentunya anak-anak kami sudah melihat, sudah menganalisis bagaimana video itu, bagaimana penerapan norma itu dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu itulah pekerjaan kita, itulah yang harus kita laksanakan dan wajib kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kepada anak-anak Bapak semuanya, jadi dari materi itu, dari apa hasil video itu, silakan anak-anak kami menganalisisnya. Ya, silakan anak kami menganalisisnya, silakan melihat. Dan nanti ada di lembaran kerja peserta didik, di sana akan siswa-siswi kami mengerjakan, ya, mengerjakan, ada tugas nanti di situ. Dan sebelum siswa-siswi kami mengerjakan tugas nanti di LKPD, yaitu mengenai daripada hasil analisis daripada video yang tadi, dan tentunya ada beberapa gambaran-gambaran lagi yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak kami, yaitu bagaimana ya mengenai daripada norma dalam kehidupan bermasyarakat ini. Nah, tentu biar Bapak share ya. Nah, ini anak-anak Bapak ya, perhatikan. Sepertinya bermasalah ini. Nah, ini ya nak, coba diperhatikan. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini deskripsi singkatnya. Nah, itu dari gambar 2.1, bagaimana perilaku yang sesuai dengan norma. Ini yang kita jadikan contoh, yang ini dijadikan contoh oleh siswa-siswi Bapak pada saat ini. Ya, orang tuanya ya yang lagi kerja di persawahan, datanglah anaknya di sana untuk melihat, ya, datang anaknya untuk melihat orang tuanya. Ini perlu harus dicontoh oleh anak-anak kami semuanya, ya, anak-anaknya ya yang menyalam daripada orang tuanya. Tentu itulah salah satu sikap, ya, sikap di dalam ya kehidupan bermasyarakat ini, artinya bahwa ketika dilakukan ini dalam kehidupan mulai dari keluarga, yakin saya kehidupan anak-anak kami akan lebih baik. Kenapa? Karena begini, bahwa dengan kita menghargai orang tua kita, kita peduli dengan orang tua kita yang lagi bekerja, maka yakin Bapak pasti akan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini perlu kita harus contoh ini anak-anak Bapak ya. Perlu harus kita contoh ini. Nah, itu gambaran tentang daripada bagaimana perilaku daripada anak yang taat kepada orang tuanya. Nah, kemudian pada saat ini juga Bapak akan membentuk kelompok. Ada nanti ruang diskusi
ya yang dibahas tentang materi tadi, yaitu mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Maka saat ini Bapak akan membentuk kelompok ya 3. Ada 11 ya, ada 11 anak-anak Bapak di kelas ini dan akan dibentuk 3, dan kemudian nanti ada satu kelompok yang 5 orang. Saya akan membagikan kelompok yang jadi kelompok 1 di sini, Sahabat Pamundan, Dewi Sakti, dan Tafauge Taplinus. Kemudian untuk kelompok 2, aliran masa lembu, akibatlah ia, dan ganti Lisman. Dan untuk kelompok 3, Januari Zai, Eka Karyawati Telambanua, kemudian Rufamati, dan Armandius, dan terakhir Febriani Zebua. Itulah nanti kelompok-kelompok di kelas kita ini. Nah, baik. Tadi sudah dilihat, sudah dianalisis mengenai video tadi, maka ada Bapak berikan pertanyaan ya mengenai yang anak-anak kami kerjakan melalui LKPD. Nah, ini ya, melalui LKPD, dan silakan anak-anak kami kerjakan nanti. Nah, ini. Nah, ini ya. Masih nampak ya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Nampak LKPD-nya? Nampak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya, nampak. berarti stop share dulu ya. Izin men-stop share dulu ya. Ini ada LKPD ya. Aduh, nggak bisa ya. Ini sedang bermasalah laptop ini, karena laptopnya juga baru diambil, belum diinstal semua ini Bapak. Apa, anak-anak Bapak ya. Bentar ya. Ya, Pak. Ini ya, nampak ya? Nampak ya? Nampak, Pak. Nampak ya? Iya, Pak. Coba. Aduh, nggak bisa ya. Langsung putus dia. Ringan, Pak. Enggak, bukan masalah jaringan ini, Bu. Masalah laptopnya kurang bagus. Nah, baik. Jadi nanti ada LKPD yang akan Bapak share. Dan untuk itu saya akan memberikan kepada setiap kelompok untuk membahas ya mengenai menganalisis daripada hasil video tadi. Kepada anak-anak Bapak silakan untuk menganalisisnya tadi dan menjawabnya nanti ketika ada pertanyaan. Kepada anak kami dipersilakan. Bapak memberikan 5 menit untuk menganalisisnya. Ada dari sini, Pak. Iya, silakan. Apa itu norma hukum, Pak? Ya, silakan. Apa itu norma hukum? Oke, baik. Terima kasih. Ya, ada anak-anak Bapak yang bisa menjawab pengertian dari norma hukum? Ada yang? Ada di sini Ada, yang bisa Pak. menjawab? Masih Ada, dikerjakan, Pak. Masih dikerjakan. Ada? Ada yang menjawab, Pak. Norma Oke, hukum. Febriani. Iya, dari sini kawan Eka, norma hukum adalah
peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga pemerintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Febriani Zebua. Ya, ini pintar ya, Nak. Pak. Nah, jadi itu. Udah ya, itu ya Eka Karyawati Kelembanua, bagaimana Ya, Pak. pendapat yang diberikan oleh si Febriani Zebua. Artinya ini adalah merupakan suatu aturan, ya, aturan kaidah yang dijalankan dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan tantangan kehidupan kita sebagai masyarakat, bangsa dan negara. Oke, dari kelompok 1 dulu ada yang bisa? Sabar Tambunan. Ya, Pak. Ya, bagaimana kelompok menganalisis daripada video? Dulu Pak, lagi sakit saya Pak. Pak. Ya, Ada Pak dari kelompok 3 Pak. ya. Tadi dari Sabar Tambunan dari kelompok 1 ada? Ada Pak dari kelompok 1. Oke, silakan. Nanti ya, Januari ya. Bapak akan memberikan kesempatan nanti ya. Ya, silakan Dewi Sakti Zai di kelompok 1. Pertanyaan saya Pak, apa itu norma kesopanan? Dan Ya. apa salah satu contohnya? Oke, baik. Terima kasih. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu norma kesopanan? Ya, dan berikan satu contohnya. Oke, baik. Ada anak-anak Bapak yang bisa menjawab sebelum Bapak menjawab ya? Ada? Ada Pak. Ada Silakan. Norma kesopanan Pak, norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam sehari-hari. Contohnya, mengucapkan permisi ketika memasuki rumah orang. Ya. Menghormati orang yang lebih tua. Ya, itu. Tidak berkata kotor dan kasar. Itu saja. Ya. Oke, baik. Anak Bapak Febriani Zebua. Pintar Iya, ya. Pak. Pintar anak Bapak ini ya. Oke, baik. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapannya tentang daripada apa itu norma kesopanan? Ada? Ada Pak. Ya, silakan. Ada Pak. Ya, nanti ya setelah Januari Zai nanti ya aliran masa lembu. Oke, Ya, silakan Januari norma Zai. kesopanan itu adalah peraturan sosial yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah menghargai orang tua. Demikian Ya. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hampir sama jawabannya dengan Febriani. Ya, mantap ya, Nak. Artinya bisa memberikan gagasan idenya. Oke. Sekarang aliran masa lembu, silakan. Iya Pak, mengenai norma kesopanan ini adalah menurut saya atau menurut kelompok kami Pak, itu adalah tingkah laku seseorang, di mana seseorang itu bisa menempatkan dirinya ketika beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Terima kasih Pak. Oke, baik. Aliran masa lembu. Ya, ini ya bagus-bagus ya tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh anak Bapak ini. Nah, tentunya ini adalah sudah mantap ya, seperti tadi apa yang sudah diberikan ketiga daripada anak-anak Bapak ya, bagaimana pengertian norma dan sekaligus contohnya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, baik. Oke, dari kelompok yang lain nanti Bapak simpulkan saja semua ya, mulai dari apa nanti pengertian normanya dan contoh-contoh daripada norma. Oke, ada lagi yang memberikan pertanyaan? Ada Dari Pak, kelompok dari ya, kelompok silakan 3, ya Pak. tadi Januari. Iya, saya mewakili kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan berdasarkan hasil daripada tayangan video yang sudah diberikan oleh Bapak tadi. Ya, kami sudah memahami dan cermati. Tetapi ada satu hal yang tidak kami mengerti tentang apa itu norma. Itu Pak. Oh iya ya, bagus.
Nah, tadi sudah ditanya oleh si Karyawati Telembano tadi itu. Oke ya. Baik, Bapak akan menyimpulkan ya. Jadi, terima kasih dulu ya, Nak. Udah ngasih pendapat, udah ngasih pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan dari Dewi Sakti tadi mengenai norma kesopanan. Artinya norma kesopanan itu adalah norma yang berada yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, ya, kehidupan masyarakat. Artinya bagaimana kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia. Artinya begini, inilah kehidupan kita sebagai masyarakat di tengah-tengah masyarakat itu, ya. Artinya bagaimana pergaulan kita, baik itu secara kelompok, baik itu secara saudara-saudari dari mana-mana pun, kita diberikan suatu aturan khusus di sana mengenai bagaimana norma, di mana norma daripada kesopanan itu utamanya. Norma kesopanan itu penting sekali di dalam kehidupan kita masyarakat. Kenapa? Karena norma kesopanan itu akan membuahi dia hasil yang lebih baik. Artinya ada sifatnya, ada berupa hal yang kita terima. Oh, ya, si Dewi Sakti ini ya sopan sekali, ya, berperilaku baik kepada orang tua, berperilaku baik kepada sesama. Begitu. Itu norma kesopanan itu. Ada hal yang kita terima, ya, dalam kehidupan kita. Coba kalau kita nggak sopan itu sama orang tua, sama siapapun, apa? Ada cemooh dikasih sama kita. Apa cemoohnya? Lucu kalinya sih jadi situ sana ya. Sok hebat sekali, ya. Sok hebat. Enggak mau sapa orang. Itu ada cacian yang kita terima loh. Makian kita terima yang dari masyarakat itu. Ya, kita terima itu. Jadi norma kesopanan ini mengarah pada kehidupan kita masyarakat, bagaimana ya sikap kita di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana kita beradaptasi. Artinya penyesuaian diri di tengah-tengah masyarakat dengan sikap kita harus sopan santun. Sopan santun itu harus diterapkan. Baik, anak-anak Bapak. Tadi ada lagi pertanyaan dari siapa sih? Norma itu jelas. Kita harus mematuhi semua aturan-aturan yang ada di dalam negara kita, negara Indonesia. Nah, kelemahan daripada norma ada. Nah, tadi gini. Artinya bahwa dalam era zaman ini banyak sekali norma yang membuat orang jadi lupa diri. Ya, coba kalau dulu kan, kalau bertemu orang dengan orang lain pasti ada sapa menyapa. Zaman sekarang nggak ada itu. Nggak ada istilahnya penyapa. Pakai sapaan monyet, hanya alisnya atau matanya aja yang main. Itu sapaan monyet. Itu yang muncul dalam kelemahannya. Orang mau ke beribadah di gereja di mana pakai you can see. Dulu nggak boleh, dilarang itu. Sekarang di era zaman now kalau dibilang, wow, luar biasa. Pakai bebas, bagaimanapun. Biasanya gini, orang mau melaksanakan kebaktian nggak boleh pakai jeans, sekarang boleh. Itulah dia kelemahan daripada zaman sekarang ini. Memang luar biasa bagusnya, tapi nyatanya anak-anak Bapak semua ada kelemahan. Tapi kelebihannya juga ada. Artinya dengan ditegakkan yang namanya aturan di dalam kehidupan masyarakat, maka lingkungan itu akan tertib, nyaman, dan tidak ada suatu masalah-masalah yang akan dihadapi. Baiklah anak-anak Bapak semuanya. Jadi itulah materinya kita mengenai masalah daripada norma. Dan sekarang saya ingin anak-anak Bapak supaya lebih rajin ya memahami materi. Ya, silakan untuk saling berbagi. Ya, apa yang contohnya Ganti Lisman dapatkan,
ya Gantilis mendapatkan mengenai masalah tolonglah diterapkan kepada contohnya Rohmati Gule ini yang lebih baik, ya ada kerjasama yang lebih baik dalam melaksanakan daripada norma ini. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya pada saat ini Bapak akan mempresentasikan mengenai bagaimana norma-norma itu di dalam kehidupan masyarakat. Coba ya, coba nanti diamati gambar ini ya. Ya. Sebentar ya Pak, sebentar dulu ya. Nah, inilah tugas kalian ya. Silakan Anda amati nih, foto ini. Ya, foto ini. Itu pada kolom yang pertama sedang apa mereka itu? Kelompok kedua, bagaimana? Ketiga dan keempat. Silakan dianalisis foto itu. Ya, ini gambarnya ya. Dan diberikan apa? Sarannya, pemahamannya bagaimana? Apa yang terjadi di gambar ini? Ya, tugas Anda ini nak ya. Nanti minggu depan akan dikumpulkan satu-satu setiap siswa harus menjelaskan ini. Ya, contohnya di nomor 1 sedang apa mereka itu? Ya, berada di apa? Di jalan lalu lintas. Jadi bagaimana dia? Jadi ini tolong nanti dijelasin satu persatu ya, tugas di rumah ini. Ya, ini tugas Anda di rumah, PR kalian di rumah ini. Jadi artinya silakan diamati dulu. Jangan asal dijawab saja, tetapi harus dijawab dengan benar. Jadi ini tugas kalian ya. Ya, dikerjakan nanti di LKPD tadi. Di lembaran kerja peserta didik. Dan minggu depan nanti akan dikumpulkan. Jadi, oke, mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari ini, dari gambar tadi, silakan sebelum kita lanjutkan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, baik. Jadi silakan Anda tadi mengerjakan soal tadi ya, yang ada di LKPD. Saya berikan waktu selama 15 menit, hanya 4 soal. Ya, ini soalnya ya. Nggak bisa di apa ini. Ini. Itu soal ketiga, soal kedua, manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial
tidak dapat hidup sendiri tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi pertanyaan, apa saja tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial? Nah, ini. Jadi ini dikerjakan ya. Ini agak hot sedikit nak ya. Ya, Kemudian itu Pak. pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda jika mendapati seseorang yang enggan bergaul dengan orang lain? Nah, ini memancing kita ini pertanyaan ini. Yang keempat, bagaimana proses terbentuknya norma sosial dalam masyarakat? Kalau yang pertama tadi, bagaimana hubungan manusia sebagai makhluk sosial dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Nah itu. Jadi coba dijawab itu ya. Jadi yang satunya tadi adalah mengenai foto tadi, menganalisis itu adalah pekerjaan di rumah. Oke, baik nak. Ada yang sudah siap? Oke, ada? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Masih belum, Pak. Masih belum. Bentar lagi, Pak. Masih belum, Pak. Tambunan udah siap? Tambunan gimana? Udah siap? Aliran masa lembu udah siap? Iya, sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Sudah Pak. Baik. Jadi udah bisa menjawab? Sudah Pak. Oke, baik. Sabar Tambunan udah bisa? Oke, udah. Bapak Mati udah siap? Udah siap ya? Jadi udah siap semuanya? Udah siap ya? Oke, baik. Jadi itulah anak-anak Bapak ya. Jadi Bapak akan memberikan nilai. Silakan Anda menyerahkan semua tugas itu. Dan jangan lupa tugas yang kedua ya, menganalisis tadi gambar-gambar itu. Oke, baik. Ya. Jadi ini ya, Bapak akan memberikan instrumen nilainya ini. Nah, ini anak instrumen nilainya ya. Jadi ini ya. Coba anak-anak Bapak pahami semua nanti ya. Ini instrumen nilainya. Dan mudah-mudahan dapat nanti nilai-nilai yang bagus ya. Satu benar mendapat 25 skor. 2 berarti 50, 3 berarti 75, berarti kalau 4 langsung 100 ya. Silakan anak-anak Bapak ya, perhatikan ini. Jadi ini ya daftar nilai daripada anak-anak Bapak ya. Oke, baik. Oke, jadi demikian pelaksanaan pembelajaran pada saat ini. Jadi Bapak melihat hari ini sungguh luar biasa antusias daripada anak-anak Bapak. Senang, tidak ada yang ribut. Tidak seperti kemarin akibatlah ia mondar-mandir keluar. Tapi sekarang ya akibat udah baik nih. Udah bagus dia, tenang-tenang saja. Ya, mungkin udah masuk Roh Kudus semuanya. Karena selalu berkata jujur Ilaya ini. Mudah-mudahan dapat hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan ini. Diberkati si Ilaya.
Ya, begitu juga dengan ganti lisman. Ya, ini ganti lisman Amin, sering amin. mengganggu apa? Ya, tafogotaklinus. Jadi sekarang udah baik. Jadi ada perubahan di kelas ini. Apalagi Sabar Tambunan belajar dengan baik. Tidak buat keributan. Udah bagus ini. Bagus. Ya. Oke, baik. Jadi apa? itu baik Pak. Ya. Tukar les, Pak. Tukar les, iya. Jadi oke, karena waktu kita sudah selesai dan Bapak akhiri pertemuan kita. Jangan lupa tugas yang sudah Bapak kasih ya. Tugas yang satu, menganalisis gambar-gambar. Ya, menganalisis gambar-gambar. Nah, oke. Jadi demikian saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Dan jangan lupa anak-anak kami terus belajar di rumah dan terus belajar ya. Supaya ya semakin anak-anak kami ini baik dan semakin tinggi ilmu pengetahuannya untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan sebelum kita menutup, kita tadi sudah mengawali doa dan sekarang kita tutup dengan doa. Dan sebelum menutup doa, saya undang Dewi Sakti untuk membawa kita menyanyikan lagu nasional satu saja. Pada Dewi Sakti silakan. Baik, karena sudah siap materi kita untuk sore ini dan sebelum kita tutup dalam doa, mari kita nyanyikan satu lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Dimulai. Satu bangsa, kita Tanah air Papua untuk Oke, sip. Oke, baik, silakan berdoa ke Febriani Nzebuang. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, baiklah. Sampai di sini pertemuan kita dan silakan tunggu Bapak Ibu guru selanjutnya dan jangan ribut. Yahoo. Ya Allah.